Banyak hal mungkin tidak disukai orang dari Fachri Hamzah karena kesannya arogan, sok pintar, dan sok galak. Tapi beberapa tahun yang lalu ada satu pernyataan yang menarik darinya dan pernah jadi kontroversi. Dia menyebut sebagian anggota DPR yang notabene rekan-rekannya sendiri rada blow on. Agustus 2015, saat masih menjadi wakil ketua DPR, di sebuah diskusi di stasiun televisi swasta, Fachri menyatakan, di alam demokrasi, orang tidak dipilih karena disukai oleh pimpinan negara atau ditunjuk presiden, tapi dipilih oleh rakyatnya sendiri. Bukan karena dia cerdas, tapi karena rakyat suka dia. Makanya, kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas. Kadang-kadang mungkin kita bilang, rada-rada blow on. Begitulah. Pernyataan Fachri saat itu mendapat kecaman sesama anggota dewan. Akibat pernyataan itu, Fachri dipecat dari PKS. Dan ulah Fachri yang dinilai tidak sesuai dengan arahan partai. Tugas Kompolnasnya, seandainya, ini kan FWCU, tapi Kompolnas itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri, jadi dia mitra. Apa bedanya dengan DPR? Sama saja? Sama saja, dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Budiatna sepakat dengan Fachri karena memang begitulah kenyataannya. Menurut Budiatna itu seharusnya menjadi autokritik, bukan malah gaduh. Sinyalemen Fachri Hamzah di tahun 2015 itu menemukan faktanya pekan ini. Sebagaimana kita saksikan dalam siaran langsung rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD selaku Ketua ex officio Kompolnas bersama-sama Komnas HAM serta LPSK membahas kasus Verdi Sambo. Dengar pendapat di Senayan membuktikan pernyataan Fachri bahwa para politisi Senayan itu hanya sok galak, sok tahu, tapi tidak mengatasi masalah dan sering kebingungan. Kalah pintar dengan rakyat yang intens mengikuti kasus Sambo. DPR kebetulan memang senewan dengan dampak kasus Sambo, terutama karena ramai jadi berita orang-orang Verdi Sambo menyebar amplop ke sana kemari. Meski pembuktiannya memang sulit. Yang namanya bagi-bagi amplop buat tutup mulut dan sogokan, ya jelas sembunyi-sembunyi. Tidak ada tanda terima, tak ada juga dokumen foto. Jumlahnya juga tak jelas. Seperti kentut, terasa baunya, tak ada bentuknya. Jadi, pembuktiannya sulit. Nah, persoalan lain yang diberi amplop menerima atau menolak, apakah disampaikan kepada yang bersangkutan atau ditilep di jalan? Itulah soalnya. Jangan-jangan anggota dewan banyak yang tidak terima karena dititipkan ke pimpinan dan ditilep. Atau pihak penyebar amplop datang dan tidak memberi apa-apa, alias kena tilep juga. Yang ramai, LPSK mengaku diberi 2 amplop tebal, tapi menolak. Sedangkan Komnas HAM dan Kompolnas tak jelas. Dewan Pers membantah meski menjalankan misi pihak Sambo agar media berempati pada Bu Jenderal dan wartawan menulis berita dengan mengutip sumber resmi kepolisian sesuai arahan pengacara keluarga Sambo. Sedangkan para anggota DPR ramai-ramai mengelak. Tapi mereka yang terima amplop dan tidak menerima amplop bisa terbaca dari pernyataan-pernyataan mereka, meskipun samar. Lihat saja Dewan Pers yang langsung pro keluarga Sambo dan menggiring wartawan. Juga Kompolnas yang mengaku kena perang sehingga membaca persis pernyataan resmi pihak kubu Sambo. Tak jelas apakah semata-mata kena perang atau kena timpa amplop tebal. Dari politisi Senayan bisa ditengarai. Pernyataan anggota dewan yang bernada pro kubu Sambo menyudutkan Kapolri dan menyudutkan Mahfud MD. Semuanya
nampak mencari-cari kesalahan ketua ex officio Komisi Kepolisian Nasional yang juga Menko Polkam itu. Tapi gagal dan kecele mentah. Misalnya, ada politisi blow on yang menyebut seolah-olah Polri tidak kompak. Walah, mana ada institusi yang solid di negeri ini. DPR sendiri ada banyak faksinya. Sesama anggota dewan ribut sendiri dan kontra. Kabinet dan partai masing-masing ada kubu di dalamnya. Ada faksi-faksi. Polri yang bedol desa menunjukkan ada kubu di luar komando Kapolri yang mencoba menutupi kasusnya. Dan ada kubu lain mencoba membongkarnya. Nah, apakah untuk logika yang sesederhana itu, anggota DPR tidak paham? Jadi, benar kata Fahri Hamzah, mereka memang rada blow on. Kompolnas khususnya Benny Mamoto memang bikin blunder. Jadi jubir Polri layaknya. Fatal. Blunder Benny Mamoto dijadikan senjata untuk menghantam Mahfud MD. Dan mereka yang membidik patut diduga sudah tersiram amplop Sambo. Ada juga politisi yang minta penjelasan apa tugas Komnas HAM, Kompolnas, dan Menko Polkam. Ya Tuhan, sudah jadi mitra kerja masih nggak ngerti tugas mitranya. Sengaja bertanya dan pura-pura tidak tahu. Apapun itu, namanya tetap pamer kebodohan. Blow on. Ada juga politisi yang genit menanyakan apakah kedatangan LPSK di sana menghadap atau atas undangan Komisi 3. Sungguh receh. Asal bunyi, asal nanya, dan sekedar mencuri kamera. Sebelum rapat dengar pendapat, Menko Polkam Mahfud MD sempat bikin merah kuping anggota Dewan di Senayan karena mengkritik. Mahfud mengatakan, dalam kasus Sambo, DPR diam saja. Lalu disambut publik dengan sinyalemen DPR terima suap. Senayan geger, tapi juga tidak terlalu galak dalam mengelak. Masuk angin juga nampaknya. Pimpinan sidang rapat dengar pendapat menyebut kasus Sambo melelahkan Republik. Seolah-olah nggak ada kasus lain di negeri ini, katanya. Nggak mungkin Republik ini hanya mengurusi Sambo, katanya. Memangnya kantor polisi seantero negeri mendadak berhenti karena Sambo? Kan tidak. Ngawur sekali politisi Senayan itu. Pimpinan sidang menginginkan masyarakat berhenti bicara soal Verdi Sambo. Silahkan, prosesnya silahkan dilanjutkan. Tapi tidak menjadi opini publik, katanya. Bahasa yang tersirat adalah, lupakan deh kasus Sambo, kami mau selesaikan diam-diam. Cincai-cincai, gara-gara Sambo tersangka, kami jadi repot. Ada politisi kawakan yang menuding Mahfud mendahului proses hukum. Padahal, Mahfud MD sengaja bikin pernyataan kontroversial di media sosial untuk mengajak publik ikut mengawal kasus ini agar Polri tegas karena internal Polri gamang dan sering maju mundur. Ada perang bintang. Mahfud MD sudah menjelaskan di channel Faisal Akbar ihwal strategi politik hukum itu. Tapi anggota dewan tidak menyimak. Padahal yang nonton channel itu sudah jutaan. Rada blow on juga. Dalam kasus heboh dan luar biasa di rumah dinas Jenderal Polri, seorang politisi Senayan masih bersikap normatif agar Mahfud MD memberikan rekomendasi kepada pihak Mabes demi menghindari kegaduhan, alias diselesaikan diam-diam. Jangan diumbar ke publik karena menimbulkan isu liar, dipelintir liar katanya. DPR menghendaki agar kasus diproses diam-diam dan pada ujungnya diselesaikan dengan amplop. Amplop dari konsorsium 303 pula. Maka dalam hal ini pernyataan Fahri Hamzah menemukan contoh faktualnya. Politisi Senayan kelihatan blow on-nya. Kasus Verdi Sambo menjadi kasus besar karena publik dan media terus membicarakannya dan kemudian terbukti menguak motif dan kasus-kasus besar di baliknya.
Belakangan anggota dewan sendiri menyatakan publik dibohongi oleh polisi. Tak usah sebut nama-nama mereka karena tak berguna juga. Tak masuk standar untuk dibahas namanya. Semua yang bicara mencoba mencari-cari kesalahan ketua ex officio Kompolnas dan gagal. Profesor doktor yang ahli hukum tata negara itu memang bukan lawan dan tandingan mereka. Disertasi Mahfud MD adalah politik hukum, yaitu menggunakan politik agar hukum bekerja. Hukum itu produk politik, harus didorong oleh politik, tidak bisa jalan sendiri. Demikian kata Mahfud MD. Ketika ditantang agar Kompolnas dibubarkan saja, Mahfud MD dengan lantang menyebut, "Silahkan, kan Kompolnas Bapak yang bikin." Mahfud MD menyebut dia sudah berhenti bicara kasus Sambo, tapi media memutar berulang-ulang dan sekelas anggota dewan tak paham mana pernyataan lama atau pernyataan baru karena memang kurang update dan tidak menguasai masalah. Jadinya terkesan asal mangap. Ada lagi, anggota dewan minta agar motifnya dibuka saja. Jangan ditambah bumbu seperti halnya layak untuk konsumsi dewasa dan menjijikkan. Juga memaksa menyebut nama Jenderal Bintang 3 yang mengundurkan diri. Padahal bukan itu substansinya, bahwa ada semangat di dalam kubu Polri sendiri agar kasus itu dibuka sesuai arahan Presiden dan desakan publik. Ada anggota yang paham, ada yang tetap bingung. Seperti kata Fahri Hamzah, mereka yang duduk di Senayan memang banyak yang rada blow on. Sidang segera diskurs. Sidang diskurs. Ini tidak boleh ke sini.